Memahami rencana pinjaman 1 triliun rupiah pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah pilihan pembangunan versi ketahanan fiskal. Halo warga Maluku Utara, saat ini rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman sebesar 1 triliun rupiah ke Bank DKI sedang menjadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya, mengapa Maluku Utara saat ini harus berutang? Jawabannya ada pada struktur kas daerah Maluku Utara. Saat ini, ruang belanja modal untuk pembangunan infrastruktur di Maluku Utara sangat terbatas karena sebagian besar dana alokasi umum atau DAU sebesar 900 miliar lebih itu bersih habis terserap untuk pos belanja wajib, yaitu gaji ASN dan P3K yang mencapai 1,44 triliun rupiah pada proyeksi tahun 2027. Lalu, apakah kebijakan ini melanggar aturan? Secara hukum dan regulasi keuangan negara, langkah ini legal dan dibenarkan, merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD. Batas aman kemampuan mencicil suatu daerah diukur melalui rasio Debt Service Coverage Ratio atau DSCR. Batas minimal nasional yang ditetapkan adalah 2,5. Dalam proposal pemerintah Provinsi Maluku Utara, rasio DSCR Provinsi Maluku Utara berada di angka 26,70 pada tahun 2027 dan 5,48 pada tahun 2028 ketika cicilan pokok mulai dibayar. Artinya, secara administrasi hukum, proyeksi ini memenuhi syarat keamanan regulasi. Namun, secara teknis keuangan, ada konsekuensi besar yang wajib kita ketahui. Pinjaman 1 triliun ini memicu beban biaya operasional yang pasti. Di awal, pemerintah Provinsi Maluku Utara harus menyiapkan biaya provisi 1% atau setara 10 miliar rupiah beserta biaya legalitas lainnya. Selanjutnya, mulai tahun 2028, APBD Maluku Utara wajib menyisihkan sekitar 220 miliar rupiah per tahun untuk membayar cicilan pokok 150 miliar dan bunga sebesar 70 miliar rupiah. Untuk mengamankan cicilan ini, pemerintah provinsi secara teknis menargetkan lompatan pendapatan asli daerah yang agresif hingga mencapai 1,76 triliun rupiah pada tahun 2028. Dari sisi manfaat ekonomi, skema pinjaman ini ditujukan khusus untuk percepatan infrastruktur jalan dan jembatan. Secara teori ekonomi publik, jika kita hanya mengandalkan siklus APBD reguler tanpa utang, pembangunan jalan akan memakan waktu 7 hingga 10 tahun karena dicicil sedikit demi sedikit, yang justru memicu kerugian akibat inflasi harga material fisik atau bisa disederhanakan, harga 1 km jalan pada saat ini nilainya akan setara 2 kali lipat di tahun 2029. Dengan pinjaman ini, pembangunan infrastruktur langsung tuntas di awal, memicu perputaran transaksi ekonomi di masyarakat hingga 1,8 triliun selama masa konstruksi dan memotong biaya logistik secara instan. Kesimpulannya, pinjaman ini adalah sebuah percepatan pembangunan yang berharga, namun menuntut tanggung jawab fiskal yang sangat ketat. Kuncinya terletak pada realisasi di lapangan, yaitu dana 1 triliun tersebut wajib 100% dialokasikan pada proyek infrastruktur yang produktif, bukan yang monumental, agar lompatan target PAD benar-benar tercapai dan APBD Maluku Utara terhindar dari krisis likuiditas di masa depan. Mari bersama-sama mengawal pembangunan Maluku Utara yang bijak, transparan, dan akuntabel. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, silakan berikan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.